Bab 3166. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun Yukilin juga merupakan binatang darat dan memiliki kecepatan lari yang cepat, ia tetap tidak sebaik Yunlu. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk bertarung langsung dengan pasukan binatang abadi, tetapi waktu untuk mengejar dan memusnahkan pasukan binatang abadi. Yang dibutuhkan Lu Chen bukan hanya kecepatan, tetapi juga bantuan untuk menekan binatang abadi. Oleh karena itu, Yukilin yang sangat ingin bertarung dengan Lu Chen, tentu saja menjadi pilihan pertama Lu Chen. Unicorn giok ada di mana-mana, dan pasukan binatang abadi panik, dan sudah terlambat untuk menghindar, jadi beraninya mereka melawan. Karena tidak ada binatang peri yang berani menyerang, Lu Chen mendorong Unicorn giok untuk bergegas, langsung menerobos pasukan binatang peri yang mundur, dan memakai pedang peri untuk dikorbankan kepada Xinghe. Satu pedang dan Xinghe berkembang di antara kelompok binatang abadi, yang mencakup radius 10.000 sang. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam jangkauan serangan Xinghe, di antaranya binatang abadi tingkat ke-7 merupakan mayoritas. Membunuh sepanjang jalan, kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, mewarnai langit menjadi merah, dan ratusan ribu tubuh binatang yang dimutilasi menutupi tanah-tanah abadi. Kelompok binatang peri yang masih hidup ketakutan dan menghindari rute pengejaran Unicorn giok satu demi satu, agar tidak kewalahan oleh auman unicorn dari jarak dekat, dan kemudian mereka akan dibunuh oleh Lu Chen. Untuk menghindari pembantaian Lu Chen, pasukan binatang peri yang mundur hanya memperlambat kecepatan melarikan diri mereka dan membiarkan Lu Chen menunggangi mereka dengan Unicorn giok. Namun, penurunan kecepatan pasukan binatang abadi memungkinkan legiun fanatik dan pasukan sekutu dari 5 klan untuk mengejar ketinggalan, dan mereka segera diseret ke dalam pembantaian besar-besaran. 5.000 pejuang Daluo Jinxian dari legiun fanatik sangat kuat, dan dengan berkah dari berbagai pasukan tambahan yang kuat, mereka telah menjadi kekuatan utama dalam pertempuran pembunuhan ini. Kekuatan koalisi 5 ras tertinggal jauh. Mereka pada dasarnya membantu pasukan fanatik, dan tidak bisa membunuh sejumlah besar binatang abadi yang dikalahkan sendirian. Terlepas dari medan perang pembunuhan di belakangnya, Lu Chen terus menaiki Unicorn giok, dan segera tiba di tempat berkumpulnya pasukan abadi dan binatang. Pada saat itu, ketika dia berlarian dengan monster peri puncak tingkat 508, masih ada sejumlah besar monster peri yang berkumpul di sini. Mereka adalah pasukan cadangan dari pasukan binatang peri. Ada jutaan binatang peri sebagai cadangan. Jika semua monster peri puncak tingkat 8 tidak dipindahkan, mereka pasti akan menjadi kekuatan utama pasukan monster peri. Lu Chen bergegas kembali ke sini awalnya untuk melakukan pertempuran besar, dan kemudian memenggal kepala pemimpin binatang peri, dan kemudian mengalahkan jutaan binatang peri yang berkumpul di sini, maka rencana pemusnahan pada dasarnya berhasil. Tapi sekarang, tidak ada binatang buas di sini, bahkan pemimpin misterius dari binatang peri telah hilang, sungguh kentut. Xiaoyu, cepatlah. Lu Chen menyadari bahwa binatang buas itu akan melarikan diri dari hutan batu darah, jadi dia segera mendorong Yukilin untuk mempercepat dan mencapai pintu keluar hutan batu darah sesegera mungkin. Jutaan binatang peri melarikan diri ke pintu keluar, semua tekanan jatuh pada pemula, situasinya mungkin kritis. Meskipun peri guntur pemula kuat, ada terlalu banyak binatang peri, dan pemimpin besar misterius dari binatang peri mendominasi pertempuran. Lu Chen tidak yakin apakah pemula itu bisa menghentikannya. Setelah bergegas sejauh 200 mil, mereka akhirnya berhasil menyusul pasukan binatang abadi yang melarikan diri, dan ada kepala binatang di mana-mana. Xiaoyu, raung. Ketika Lu Chen memberi perintah, Unicorn giok membuka mulutnya dan meraung, dan raungan unicorn keluar, mengguncang langit dan bumi dan mengguncang semua binatang. Sial, kita hampir sampai di pintu keluar, kenapa masih ada unicorn yang mengaum? Binatang suci Jade Qilin, ia telah menyusul. Unicorn giok masih menggendong seseorang di punggungnya, dan dia adalah rumput. Dia adalah keturunan 9 naga, dia mengejar dan membunuh kita, dan tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap dia. Hanya pasukan tingkat 8 yang bisa menghentikan keturunan 9 naga. Pasukan peringkat ke-7 kita berada di depan keturunan 9 naga, yang tidak berbeda dengan semut. Pasukan tingkat 8 tidak ada di sini, dan mereka semua pergi ke depan. Kudengar seseorang melepaskan peri guntur di pintu keluar. Di mana bos besarnya? Saya juga pergi ke depan untuk mencari guntur. Itu buruk. Melihat kemunculan Lu Chen, pasukan yang hancur dari pasukan binatang abadi ini semuanya ketakutan dan ingin menghindari mereka.
Namun area keluar dari hutan batu darah sempit dan terdapat lebih banyak puncak batu. Pasukan besar binatang peri tingkat ketujuh yang berjalan di sini hanya bisa muat. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekan kedua sisi, mereka tidak dapat menekan banyak ruang, dan mereka hampir tidak dapat menghindarinya. Xiao Yu, cepat masuk. Lu Chen membantah Yu Qilin dan berlari cepat, sambil mengorbankan pedangnya untuk Xing He. Di ruang sempit seperti itu, pasukan besar binatang abadi berkerumun di sini, seperti belalang yang padat, yang sangat cocok untuk menampilkan keterampilan membunuh kelompok. Sebuah pedang menebas galaksi, dan dalam radius 10.000 kaki, sebanyak puluhan ribu makhluk peri tingkat ketujuh terkena pedang dan meledak, berubah menjadi puluhan ribu kanopi darah yang meledak dan tumpah di galaksi, tanah satu demi satu. Pedang demi pedang, dibantai sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, hantu menangis dan dewa melolong, binatang abadi mati secara tragis, dan mayat ada di mana-mana. Ketika Lu Chen mencapai pintu keluar, sudah ada sungai darah di belakangnya, dan hampir 1 juta makhluk peri tingkat ketujuh telah naik ke surga dan kembali ke singgasana mereka. Tapi setelah membunuh di sini, saya tidak bisa melihat binatang peri tingkat 7 lagi, semuanya adalah binatang peri tingkat 8, ada sebanyak 100.000. Binatang peri puncak tingkat 8 yang melarikan diri dari medan perang depan juga ada di antara mereka. Di pintu keluar di depan, ada guntur peri yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di mana-mana. 100.000 binatang peri tingkat 8 mencoba pergi ke lautan guntur, tetapi mereka gagal berulang kali. Binatang peri puncak tingkat 8 memiliki tubuh fisik yang kuat, dan dapat menahan hantaman guntur peri, dan secara paksa mengarungi kedalaman laut guntur, tetapi pengarungannya menjadi semakin lambat. Binatang abadi di akhir tahap ke-8 tidak begitu kuat. Mereka tidak dapat menahan kerusakan akibat guntur abadi dalam jarak kurang dari 1.000 kaki, dan harus melarikan diri kembali. Binatang abadi di tengah tahap ke-8 bahkan lebih buruk lagi. Mereka tidak tahan hanya setelah beberapa puluh kaki, dan mereka harus dikuburkan di lautan guntur jika tidak melarikan diri. Belum lagi binatang peri di awal tingkat ke-8, mereka tidak berani melangkah ke sana sama sekali, dan mereka akan mati jika berusaha keras. Tidak heran jika monster peri tingkat ke-7 tidak mengikuti, tetapi berdiri di belakang. Ternyata mereka tidak berani datang untuk menyentuh peri guntur di sini. Peri guntur di sini secara alami dilepaskan oleh pemula. Kekuatan peri guntur menyebar dari dekat ke jauh. Semakin jauh dari pemula, semakin kecil energi petirnya, dan sebaliknya. Guntur peri Gunung Jinglei sangat kuat. Sangat bermanfaat bagi Lu Chen untuk menghabiskan begitu banyak waktu dan risiko untuk membantu pemula menyempurnakannya, dan sekarang dia akhirnya melihat hasilnya. Guntur peri yang dikeluarkan oleh pemula memang jauh lebih kuat dari api peri Wan Yan. Tidak ada cara untuk melakukan ini, Wan Yan memurnikan api peri biasa, kekuatannya tidak sebanding dengan guntur peri kuat yang disempurnakan oleh pemula. Hampir 58.000 binatang peri tahap awal sedang menunggu di tepi laut guntur, seolah-olah mereka sedang menunggu binatang peri yang kuat di depan untuk memecahkan peri guntur sebelum bergegas keluar. Tapi Lu Chen datang untuk melihat bahwa ada begitu banyak binatang peri tingkat 8 awal yang menunggu untuk mati bersama, jadi dia tidak ragu untuk mempersembahkan korban kepada Xing He secara langsung. Bum bum bum, setelah mempersembahkan 5 pedang berturut-turut, pedang bermekaran di antara kawanan binatang, dan binatang peri tahap awal tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya meledak di tempat, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Dalam sekejap, hampir 50.000 makhluk peri tahap awal tingkat 8 jatuh seperti gandum, dan lebih dari setengahnya mati. Itu dia lagi, dia di sini lagi. Pewaris 9 naga, kita tidak bisa menolak. Keterampilan membunuh kelompok keturunan 9 naga terlalu kuat, kita tidak sabar untuk mati di sini. Jika kamu tidak ingin mati, larilah, Moji. Binatang buas yang masih hidup di awal tingkat ke-8 semuanya ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Pada saat itu, kecuali arah Lei Hai di depan, ada binatang abadi peringkat 8 yang berlari menyelamatkan diri kemana-mana, dan mereka semua berlari sangat cepat. Mereka takut jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan dibantai tanpa ampun oleh Lu Chen. Selain itu, tidak hanya binatang peri di awal tingkat ke-8 yang melarikan diri, tetapi bahkan binatang peri di tengah tingkat ke-8, dan bahkan binatang peri di akhir tingkat ke-8 pun melarikan diri, tidak berani bermusuhan dengan Lu Chen. Lu Chen tidak tega mengejar dan membunuh binatang buas itu. Di kedalaman laut guntur di depan, masih ada sekelompok binatang abadi puncak tingkat 8 yang dengan hati-hati mengarungi guntur.
Setelah monster puncak tingkat 8 itu menerobos lautan guntur dan memasuki jangkauan pemula, itu akan merepotkan. Tapi yang paling berbahaya bukanlah ini, tapi pemimpin besar dari binatang peri yang ditutupi kulit binatang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang itu bisa memanggil pemimpin singa peri Baisuang dan gajah peri sesuka hati, itu pasti binatang peri terkuat. Dan Lu Chen datang jauh-jauh, dia tidak melihat pemimpin binatang peri, dia menyadari bahwa untuk menyelamatkan pasukan binatang peri, orang itu telah memasuki lautan guntur untuk menghadapi pemula. Jika bahkan Xian Lei tidak dapat menghentikan pemimpin binatang peri, maka pemula tersebut jelas bukan lawan dari pemimpin binatang peri, maka pemula tersebut akan mati dengan menyedihkan. Xiao Yu, ini peri guntur pemula. Sangat kuat, apakah kamu berani pergi ke sana? Lu Chen berdiri di tepi Lei Hai mengendarai unicorn giok, melihat ke kejauhan Lei Hai, dan menanyakan pertanyaan ini. Bip bip, Xiao Yu mengangguk buru-buru, dengan wajah santai dan tak kenal takut. Berjalan, setelah Lu Chen memberi perintah, Xiao Yu bergegas seperti anak panah ke lautan guntur abadi. Aduh, pada saat dia melakukan kontak dengan Xian Lei, Xiao Yu tidak tahan dengan amukan Lei Neng, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu binatang buas, apakah kamu masih takut dengan peri guntur? Lu Chen bertanya dengan heran. Wow, wajah Xiao Yu tampak sedih, mengertakkan gigi, dan menggigil sepanjang waktu. Kemampuan melawan petir dari binatang suci seharusnya tidak lemah. Wow, Xiao Yu menggeleng cepat. Oh, ngomong-ngomong, kamu belum dewasa, jadi kemampuanmu menahan petir saja tidak cukup. Kata Lu Chen. Bip bip, Xiao Yu mengangguk dengan cepat. Oke, aku akan membantumu dan menyalakan perlawanan petirmu. Lu Chen tersenyum, dan sambil berpikir, Lei Longmai mengulurkan cakar naga, langsung meraih tubuh unicorn Xiao Yu, dan kemudian melepaskan energi anti petir. Sesaat kemudian, energi anti petir dari denyut naga petir mengalir di tubuh Dewa Xiao Yu. Sambil menahan kerusakan akibat guntur peri, itu juga menstimulasi gen binatang Dewa Xiao Yu, yang secara instan mengaktifkan kemampuan anti guntur dari binatang dewa. Mengaum, tiba-tiba, Xiao Yu membuka mulutnya dan meraung, mengguncang tanah, seolah melampiaskan amarah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Lei Longmai menarik cakar naganya, dan tidak lagi melepaskan energi anti guntur pada Xiao Yu. Dan Xiao Yu diselimuti oleh peri guntur, tapi dia tidak merasakan sakit sebelumnya, malah dia menunjukkan ekspresi santai. Berhasil, Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Bip bip, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan menyeringai seperti unicorn. Apakah kamu tidak takut dengan guntur? Lu Chen bertanya lagi. Bip bip, Xiao Yu terus mengangguk. Lalu tunggu apa lagi? Cepat lari, Ruki sudah menunggu bantuan kita. Lu Chen menepuk kepala Xiao Yu, dan Xiao Yu berlari seperti kilat. Dalam sekejap mata, Xiao Yu berlari ribuan kaki jauhnya, dan menyusul monster peri puncak tingkat 8 yang berjalan di belakang. Binatang peri puncak tingkat 8 dengan hati-hati mengarungi lautan guntur, dan dengan paksa menahan dampak dari guntur peri. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ada binatang suci yang datang dari belakang, dan seorang pembunuh yang mengancam nyawa. Mati, Lu Chen mengayunkan pedang ilahi, dan memotong binatang malang itu menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Berlari ke depan, dia bertemu lebih banyak binatang peri puncak tingkat 8, dan Lu Chen membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Binatang peri puncak tingkat 8 itu sudah menderita akibat kerusakan akibat guntur peri, dan kecepatan mereka lambat. Mereka benar-benar anak domba yang menunggu untuk disembelih. Bahkan jika mereka tahu bahwa Dewa Kematian akan datang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka bahkan tidak memiliki kecepatan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pisau panjang Lu Chen menebas ke arah mereka. Jika waktu mengizinkan, Lu Chen pasti akan membunuh semua binatang ini di puncak langkah ke-8, dan tidak ada yang tersisa. Tetapi prioritas utama adalah bertemu dengan pemula sesegera mungkin untuk mencegah pemula bertemu dengan pemimpin binatang peri, jadi Lu Chen membunuh binatang peri puncak tingkat 8 hanya dengan tangan, dan dia tidak punya waktu untuk membunuh mereka semua. Setelah memenggal kepala binatang peri puncak tingkat 8 di depan, Lu Chen berkonsentrasi mengendarai Xiao Yu, dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. 100 mil di depan adalah pintu keluar dari hutan batu darah, tempat pemula ditempatkan. Saat ini, Lei Hai masih di sana, yang berarti pemula masih aman, jika tidak maka akan mendapat masalah besar. Untungnya,
Xiaoyu telah mengaktifkan kemampuan anti guntur, tidak lagi takut pada peri guntur, berlari di lautan peri guntur seperti menginjak tanah, jika tidak maka mungkin sudah terlambat. Dalam sekejap mata, Xiaoyu berlari 100 mil jauhnya, dan kekuatan peri guntur bahkan lebih besar di sini, dan ada begitu banyak kabut guntur sehingga mengaburkan pandangan. Ketika dia sampai di sini, Lu Chen benar-benar melihat sosok besar kabur berlari menuju pintu keluar. Benar sekali, bukan lari cepat, tapi lari cepat. Bas adalah berjalan cepat, dibandingkan dengan kecepatan berlari, ini adalah perbedaan besar. Segera, Lu Chen juga melihat di pintu keluar, sosok kabur mengendarai unicorn kabur, bersiap menghadapi sosok besar yang sedang berlari. Rookie, menjauhlah dari binatang itu, biarkan aku yang melakukannya. Lu Chen berteriak, penuh energi, dan suaranya melewati kabut guntur menuju pintu keluar. Bos, kamu akhirnya kembali. Pemula itu berkata dengan terkejut. Wah, kamu di sini. Sosok besar itu berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Sepasang mata merah menatap Lu Chen yang semakin dekat melalui lubang kecil di kulit binatang, dan matanya menjadi sangat marah. Runtuhnya pasukan binatang peri, pembunuhan elit binatang peri yang tak terhitung jumlahnya, semua berkat Lu Chen, tidak bisakah ia marah? Tapi ia tidak mau bergerak, dan tidak bisa bergerak, kalau tidak, konsekuensinya akan sedikit serius. Karena ia adalah eksistensi khusus di negeri ajaib binatang aneh, yang dibatasi oleh penjaga Kangshan, ia tidak dapat meninggalkan negeri ajaib binatang aneh. Tapi mereka masih datang dengan pasukan binatang abadi, satu untuk mengawasi pertempuran, dan yang lainnya untuk menjaga pasukan binatang abadi. Kali ini, sebagai tanggapan atas penunjukan Tuan Peri dari ras monster, mereka menyerbu negeri dongeng pegunungan dan laut dalam skala besar, dan para elit dari kelompok binatang peri keluar dengan kekuatan penuh. Tidak dapat dipastikan jika tidak mengikuti dan melihat-lihat. Masalahnya, saat ia meninggalkan negeri ajaib binatang aneh, ia langsung diketahui oleh penjaga Kangshan. Begitu nafasnya keluar, penjaga Kangshan tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, ia hanya dapat menyaksikan pertempuran dengan sikap rendah hati, bahkan jika pasukan binatang abadi dikalahkan, ia tidak berani bertindak gegabah. Namun, situasinya berbeda sekarang. Tidak hanya pasukan binatang abadi yang dikalahkan, tetapi bahkan kemunduran mereka pun diblokir, sehingga ia harus mengakhiri pertempuran secara langsung untuk mengusir tubuh roh yang melepaskan guntur abadi. Hanya saja peri guntur tubuh roh guntur agak sesat, bahkan tidak bisa dengan cepat melintasi lautan peri guntur, dan terseret hingga Lu Chen tiba. Pemimpin besar binatang peri, halo. Lu Chen melambaikan tangannya dan menyapanya dengan hangat, dengan senyuman di wajahnya, seolah dia sangat mengenalnya. Tadi tidak apa-apa, tapi saat kamu datang, rasanya tidak terlalu bagus. Melihat antusiasme palsu Lu Chen, pemimpin binatang peri itu sangat marah hingga dia ingin menamparkan Lu Chen sampai mati. Jika Lu Chen tidak muncul, atau tidak muncul sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tubuh roh guntur itu hanya sekuat Xian Lei, tetapi basis budidayanya adalah sampah, tetapi hanya di tahap tengah Daluo Jinxian, dan kekuatan tempur pribadinya tidak terlalu tinggi. Tanpa membocorkan auranya, dia dengan cekatan bisa menggunakan sedikit kekuatan untuk membubarkan tubuh roh guntur tanpa diketahui oleh penjaga Kangshan. Tanpa guntur peri dari tubuh roh guntur yang menghalangi jalan, pasukan binatang peri yang kalah dapat bergegas keluar dari hutan batu berdarah sampai mereka kembali ke negeri dongeng binatang aneh. Namun rencana indahnya tiba-tiba menjadi buruk karena kedatangan Lu Chen yang baru saja. Karena kekuatan tempur Lu Chen tinggi, tidak realistis menggunakan kekuatan kecil untuk membersihkan Lu Chen. Oleh karena itu, ia harus menggunakan banyak kekuatan untuk membuat Lu Chen masuk neraka. Namun dengan cara ini, mustahil baginya untuk terus menyembunyikan nafasnya, dan ia mungkin terdeteksi oleh penjaga jauh di Kangshan. Lagi pula, ketika kekuatan yang lebih besar digunakan, nafas akan keluar tanpa sadar, dan tidak bisa ditekan sama sekali. Mengapa? Senyuman Lu Chen tetap tidak berubah, dan dia menanyakan pertanyaan itu dengan sadar. Namun, apapun pertanyaannya, tindakannya tidak berubah sama sekali. Apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia lakukan? Terus berlari, terus bertarung, pisau panjang sudah siap, dan bunuh binatang itu kapan saja. Karena kamu akan memaksaku untuk bergerak. Pemimpin binatang peri menanggapi dengan dingin, menyerang tubuh Lei Ling, berbalik, dan menghadapi Lu Chen secara langsung. Lu Chen mengendarai binatang dewa,
membawa pisau panjang, dan berlari sepanjang jalan, penuh niat membunuh. Tentu saja, dia tidak datang untuk mengobrol dengannya, tetapi untuk membunuhnya. Meskipun ranah Lu Chen rendah, bahkan bukan Luo Jinxian, tetapi kekuatan tempur pribadinya sangat tinggi, bahkan jutaan pasukan binatang abadi dapat dikalahkan, dia tidak boleh diremehkan. Meskipun 100% yakin akan membunuh Lu Chen, ia harus menghadapi Lu Chen secara jujur dan tidak berani meremehkan musuh. Jika tidak ingin selokan terbalik, yang terbaik adalah membunuh Lu Chen dengan satu pukulan. Bagaimanapun, begitu dia menyerang Lu Chen, nafasnya pasti akan keluar. Jika Lu Chen tidak ditangani dengan cepat, mungkin akan ada lebih banyak malam dan mimpi. Kamu tidak perlu menembak. Lu Chen tersenyum tipis, dan perlahan mengangkat pisau panjangnya, membidik lawan, hanya menunggu Xiao Yu berlari ke dalam jangkauan serangan Zanxian. Jika kamu bunuh diri, aku tidak perlu melakukannya. Pemimpin besar binatang peri itu ditutupi dengan kulit binatang besar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya mendengar cibiran, tapi tidak bisa melihat penampilannya. Bos besar itu sangat lucu, dia bisa membuat segala macam lelucon. Lu Chen terkekeh, tapi Zanxianlah yang menampilkannya. Pisau panjang yang diangkat tinggi-tinggi diayunkan seketika, dan dia menebas ke arah pemimpin binatang peri itu. Xiao Yu baru saja berlari ke jarak pemenggalan kepala, dan dia tidak menyerang lawan terlebih dahulu, dan memimpin dalam menguji detail lawan. Mungkinkah dia menunggu makan malam? Membunuh abadi, pisau ke-57. Itu disiapkan untuk makhluk abadi tingkat tinggi atau binatang abadi tingkat tinggi, dan tidak akan digunakan untuk membunuh binatang abadi tingkat 8 sama sekali, karena mereka hanya binatang abadi tingkat menengah. Gaya pedang tingkat tinggi seperti itu, dihancurkan oleh kekuatan Lu Chen saat ini, akan memusnahkan binatang peri puncak tingkat 8 yang super kuat, bahkan binatang peri tingkat 9 yang lebih lemah pun tidak terkecuali. Namun, asal-usul dan pangkat pemimpin binatang peri tidak diketahui, tetapi dia pasti binatang peri yang paling kuat, dan pertahanannya bahkan mungkin lebih tinggi daripada gajah peri puncak peringkat 8. Oleh karena itu, Lu Chen tidak berani meremehkan musuh. Karena dia tidak mengetahui detail lawannya, dia hanya memperlakukannya sebagai binatang peri tingkat 9 dan membunuhnya. Bahkan jika pemimpin binatang peri itu sangat kuat, bahkan jika kekuatannya mendekati tingkat ke-9, dia akan mati di bawah pisau ini, dan dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan dari pisau abadi ke-57. Ketika pisaunya dipotong, tekanan peri dipatahkan, langit peri terkoyak, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba, meluas ke segala arah dalam sekejap, dan hampir pecah. Berat pedangnya seperti tekanan gunung peri, mengguncang hutan batu dan memecahkan tanah. Ada kekuatan pisau seperti itu. Seru pemimpin binatang peri, tidak berani. Mengabaikan pisau Lu Chen, dan buru-buru melawan. Di sela-sela kulit binatang, sebuah lengan berbulu halus tiba-tiba terentang, kelima jarinya ditekuk menjadi cakar, dan langsung menyapanya ke atas. Kecepatan serangannya secepat kilat, dan ia menyambar pedang yang jatuh. Ledakan. Saat bilahnya memotong cakarnya, terjadilah ledakan besar yang memekakkan telinga. Pada saat itu, ketika pedang itu bergulat dengan cakarnya, pemimpin binatang peri terpaksa berusaha sekuat tenaga, dan aura yang telah lama tersembunyi akhirnya meledak. Peng! Aura menakutkan mengalir keluar seperti gelombang yang mengamuk, dan kulit binatang besar yang menutupi tubuh hewan itu tidak dapat menahan dampak yang begitu kuat, dan terkoyak-koyak di tempat. Pemimpin besar binatang peri tidak memiliki penutup, dan wajah aslinya tidak dapat disembunyikan, dan itu terlihat dalam sekejap. Itu adalah monyet peri yang sangat besar, tingginya beberapa kaki, dengan pinggang bundar dan lengan yang tebal, dan beberapa kali lebih besar dari monyet peri lainnya. Ternyata itu adalah Raja Peri Monyet. Monyet peri mempunyai Raja Kera, dan Raja Kera sangat besar, jadi itu tidak mengherankan. Anehnya, pangkat Raja Kera ini berbeda-beda, bukan pangkat 8, melainkan pangkat 9. Raja Kera abadi peringkat ke-9. Terlebih lagi, Raja Kera ini bukan berada di awal peringkat ke-9, tetapi di tengah peringkat ke-9. Binatang peri tingkat 9 milik binatang peri tingkat tinggi. Menurut peraturan ketat dari alam abadi, semua makhluk abadi atau binatang abadi tingkat tinggi tidak diizinkan untuk tinggal di 4 alam abadi besar, dan harus memasuki jalan abadi Tongtian. Namun, Raja Kera peri ini tidak hanya pemimpin kelompok binatang peri, tetapi juga memimpin pasukan binatang peri untuk menyerang negeri dongeng gunung dan laut,
yang menunjukkan bahwa dia telah terjebak di negeri dongeng binatang aneh, dan bahkan telah berevolusi ke tengah peringkat ke-9. Bisa dibayangkan Raja Kera Peri ini tidak mengetahui berapa lama ia tinggal di negeri ajaib binatang buas ajaib. Jika tidak, bagaimana ia bisa berevolusi dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9? Tak heran mengapa pemimpin monster peri ini bisa berjalan cepat di lautan guntur. Ternyata dia adalah peri binatang di tengah-tengah tahap ke-9, bagaimana peri guntur yang dilepaskan oleh pemula bisa menghentikannya. Bahkan pisau Lucien tidak cukup kuat di bawah cakar Raja Kera Abadi. Raja Kera mengambil semua kekuatan bilahnya hanya dengan satu tangan, dan cakarnya dengan kuat menggenggam ujung bilahnya, seolah ingin mematahkannya. Ternyata kamu adalah monster peri tingkat 9. Pantas saja kamu selama ini menahan nafas, dan kamu sendiri tidak pernah mengambil tindakan. Kamu takut rahasiamu bocorkan. Lucien menatap ke arah Raja Kera Abadi, dan sambil berbicara, mencabut pisaunya, tapi aku tidak mengerti mengapa binatang peri tingkat 9 bisa tinggal di negeri ajaib binatang ajaib, tapi sisi jalan abadi Tongtian tidak peduli tentang itu. Tanpa diduga, Raja Kera Abadi telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan mengunci pedangnya dengan cakarnya, sehingga Lucien tidak bisa menarik kembali pedangnya bahkan setelah berkedut. Saya bisa bertahan, tentu ada alasan khusus. Jika Anda benar-benar berpikir jalan abadi Tongtian tidak akan didengar, maka Anda terlalu naif. Raja Kera Abadi menggenggam pedangnya erat-erat sambil melihat ke arah Lucien, sepasang mata monyet berwarna merah darahnya penuh dengan keterkejutan. Di puncak Jinxian, kekuatan pisaunya telah mencapai tingkat yang abadi, tidak heran milikku tentara akan dikalahkan olehmu. Bang, orang aneh macam apa kamu ini? Aku bukan orang aneh, aku adalah keturunan 9 naga, tahukah? Kamu bahwa semua keturunan 9 naga sangat kuat. Lucien tidak bisa menarik kembali pedangnya, jadi dia harus menyimpan energinya secara diam-diam, tetapi agar tidak diperhatikan oleh pihak lain, jadi selama konfrontasi, dia berbicara terlalu banyak untuk mengalihkan perhatian pihak lain. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaanku sebelumnya, kenapa kamu tidak pergi ke Tongtianxian? Jalan, wah, sebaiknya kamu tidak menanyakan urusanku. Ini adalah rahasia kekuatan tertentu di jalan Tongtianxian. Kamu tahu bahwa hanya ada kekurangan dan tidak ada kelebihan. Raja Kera mencibir, dan terus mengerahkan kekuatan dengan cakarnya, berniat untuk menghancurkan pisau panjang dan cakar Lucien dalam satu gerakan dengan kekuatan tingkat ke-9-nya. Kekuatan terkuat Lucien adalah kekuatan pedang, selama pedang panjang itu hilang, tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Lucien begitu dekat dengannya, begitu pisau panjang itu patah, bahkan jika ada pisau cadangan, itu juga akan terjadi terlambat untuk mengeluarkannya. Karena, tidak mungkin memberi Lucien kesempatan untuk mendapatkan pisau cadangan. Begitu pisau panjang itu hancur, pisau itu segera menyerang lebih jauh dan langsung menyambar Lucien hingga berkeping. Keping menghunus pisaunya dengan kuat, dan ia tidak ingin Lucien menarik pisaunya kembali. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya pada tangan yang memegang pisau itu, dan ia benar-benar tidak dapat menyisihkan kekuatan ekstra untuk menyerang Lu Chen akan melancarkan pukulan backhand untuk membunuh Lucien, bukannya menghadapi Lucien. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia tidak dapat menangkap pisau Lucien dengan seluruh kekuatannya, jadi ia merasa sangat terkejut. Kekuatan terkuatnya adalah kekuatan cakarnya. Dengan cakar penuh, itu bisa menghancurkan artefak peri kelas menengah dari peringkat peri. Adapun pisau panjang biru-biru milik Lucien, selain penampilannya yang bagus, tidak ada yang istimewa dari pemiliknya, dan bahkan bilahnya tidak memiliki roh peri, dan itu mungkin senjata tahap awal dari peringkat abadi. Ia bahkan dapat memahami senjata tingkat menengah dari peringkat abadi, tetapi ia tidak dapat memahami pedang panjang dari tahap awal peringkat abadi, itu benar-benar tidak masuk akal. Namun yang tidak diketahuinya adalah bahwa pedang Lucien bukanlah pedang peri, melainkan pedang ajaib yang dapat membunuh dewa. Ia hanya binatang peri tingkat 9, dan tidak memiliki kekuatan ilahi sama sekali. Bagaimana mungkin memegang pisau ajaib itu? Pisau macam apa yang bisa menahan cakarku tanpa patah? Raja Kera Abadi tidak tahan lagi, bahkan di tengah konfrontasi, dia tetap bertanya seperti ini. Pisau pembunuh monyet. Lucien tersenyum ringan, dan membuat sedikit kebencian, langsung membuat marah Raja Kera. Pergi ke neraka. Raja Kera Abadi sangat marah, dengan kekuatan hewan di mana-mana, meraih pisau panjang dan bersiap mengayunkannya, siap untuk melempar Lucien, pisau, dan unicorn keluar bersama-sama. Ia tidak ingin menghadapi Lucien lagi,
jadi ia harus mengusir Lu Chen sebelum menyerang. Itu adalah binatang peri tingkat 9, yang setara dengan dewa peri umat manusia. Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia hanyalah dewa emas belaka, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Mengaum, pada saat ini, unicorn giok di bawah selangkangan Lu Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung, dan tanah berguncang dan tanah longsor. Qilin meraung, mengaum langsung ke arah Raja Monyet Peri. Jaraknya sangat dekat, bahkan binatang peri tingkat 9 tidak dapat menahan gelombang suara auman unicorn yang diredam oleh darah. Auman Qilin sialan, binatang ilahi sialan. Pada saat itu, Raja Kera Abadi merasakan seluruh tubuhnya membeku, dengan perasaan kehilangan akal. Dan bahkan pisau panjang yang hendak dilemparnya terhenti di udara. Xiao Yu, bagus sekali, teruslah berteriak, jangan berhenti. Lu Chen sangat gembira, dia siap diusir dan bertarung lagi. Tanpa diduga, tiba-tiba Xiao Yu mengeluarkan raungan unicorn, dan jarak antara dirinya dan Raja Monyet begitu dekat hingga membuat Raja Monyet merasa masam. Tetapi saat ini, dia telah mengumpulkan kekuatannya, dan tepat ketika Raja Kera dikuasai oleh Xiao Yu, dia mengepalkan gagang pisaunya dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Retakan, bilahnya akhirnya tercabut dari cakar tajam Raja Kera Abadi. Dengan pisau ajaib terhunus, Lu Chen tidak ragu-ragu, dan segera menggunakan keterampilan tempurnya untuk menebas makhluk abadi, dan kemudian menebas Raja Monyet. Pisau sebelumnya tidak cukup kuat, dan pisaunya tidak cukup kuat, sehingga dipatahkan oleh Raja Kera. Itu karena dia tidak mengetahui detail dari pemimpin binatang peri, dan berpikir bahwa itu adalah binatang peri puncak tingkat 8 yang sangat kuat, dan tidak mungkin baginya untuk menanggung pisau ke-57 dari binatang abadi. Namun tidak pernah menyangka bahwa pemimpin binatang peri ini adalah Raja Kera tingkat 9, dan pangkatnya setinggi pertengahan tingkat ke-9. Ini jelas bukan binatang peri tingkat 9 yang lemah, yang membuat tebasan ke-57 dari makhluk abadi tidak dapat ditebas. Dan kali ini, dia pasti tidak akan menggunakan pedang Zanxian yang ke-57, tetapi akan mengaktifkan gaya pedang yang lebih tinggi. Membunuh abadi, pisau ke-58. Dengan satu tebasan, tekanan peri menghilang, langit peri meledak, dan kemudian runtuh. Berat pisaunya seperti beberapa gunung peri yang menekan bagian atasnya, membuat puncak batu yang tak terhitung jumlahnya berguncang dan pecah, dan tanah peri serta bumi retak ke segala arah. Pegang rumputnya, bisakah pisaunya menjadi lebih kuat? Pada saat itu, Raja Kera Abadi bereaksi dari kekacauan, merasakan bahwa pedang Lu Chen jauh lebih kuat, dan sudah bisa mengancamnya, dia tidak bisa menahan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat itu, Raja Kera tidak peduli dengan penindasan darah Jade Qilin, dan nafasnya meledak lagi. Kedua lengan terentang, dan sepasang cakar bertumpuk, menghadap pedang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, bilahnya menebas cakarnya dengan keras, membuat ledakan besar yang mengguncang seluruh hutan batu darah. Kekuatan pedangnya adalah pertama-tama menghancurkan cakar barisan depan, lalu menghancurkan cakar barisan belakang, dan menjatuhkan Raja Kera itu mundur ratusan kaki. Ceroboh, Lu Chen mengambil kembali pisau ajaib itu, menghela nafas panjang, dan terlihat sedikit tidak senang. Meski pedangnya barusan mengejutkan Raja Kera, namun efeknya tidak terlalu bagus, dia tidak puas. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan pisau ke-58 dari pedang pembunuh abadi. Dia tidak cukup berpengalaman, tetapi karena dia sangat ingin membunuh Raja Kera, dia mengaktifkannya terlalu tergesa-gesa. Jika tidak akan semudah memukul mundur Raja Kera. Selain itu, Raja Kera Abadi tidak hanya ditekan oleh darah binatang dewa, tetapi juga dirusak oleh guntur abadi, dan kondisinya tidak terlalu baik. Jika kekuatan pedang ke-58 itu normal, dengan kondisi Raja Kera saat ini, bahkan jika dia tidak membunuh Raja Kera, dia masih dapat melukai Raja Kera dengan parah, tidak hanya mundur. Aku juga ceroboh. Raja Kera Abadi menjawab dengan mendengus dingin, dan kemudian wajah monyet itu menjadi serius, dan mata monyet berwarna merah darah menjadi sedikit lebih gelap dan lebih berhati-hati. Setelah tebasan pertama Lu Chen, kekuatannya tidak terlalu bagus. Ia mengira kekuatan tempur Lu Chen memang seperti itu, dan ia hanya perlu dikalahkan setelahnya, yang menyebabkannya sedikit meremehkan musuh. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Chen tidak seperti itu sama sekali. Kekuatan pisau kedua sangat kuat. Jika ia tidak bereaksi cukup cepat dan mencoba yang terbaik untuk melawannya, ia mungkin akan dipenggal. Itu hanya puncak dari Jin Xian, tapi lebih kuat dari pedang lainnya,
mencapai kekuatan tingkat menengah tingkat 9, sungguh sangat mesum. Dasar kentut yang ceroboh. Lu Chen menjawab dengan marah, dan dengan ringan menepuk kaki kanannya ke arah Xiao Yu, memberi isyarat kepada Xiao Yu untuk terus menyerang. Mengaum, dengan raungan yang keras, Xiao Yu segera mulai berlari, bergegas menuju Raja Kera. Pewaris 9 naga, kamu sangat kuat, tapi bukan berarti aku tidak bisa mengalahkanmu. Raja Kera Abadi menatap ke arah Unicorn Giok, dengan kilatan ketakutan di matanya, dan berkata, namun, kamu memiliki kekuatan untuk melawanku, dan kamu menggunakan binatang itu untuk mempengaruhiku. Itu tidak adil. Bagaimana adilnya? Lu Chen bertanya. Serahkan Giok Unicorn dan lawan aku 1 lawan 1, itu adil. Kata Raja Kera. Besar. Mengenai lamaran adil Raja Kera adil, Lu Chen mengangguk dengan serius, seolah dia sangat setuju. Namun, anggukan tetaplah anggukan, dan tindakan tetaplah tindakan. Dia masih membawa pedangnya dan menunggangi Unicorn, dan terus berlari menuju Raja Monyet, tanpa menyerah sama sekali pada Unicorn Giok, untuk menantang Raja Monyet. Hei, karena kamu setuju, apa yang kamu lakukan mengendarai Giok Unicorn? Melihat ini, Raja Kera sedikit panik, dan saat bersiap untuk berperang, dia segera mengingatkannya. Aku setuju, tapi aku tidak bilang wow hari ini, tapi besok. Lu Chen tersenyum. Melihat Raja Kera hendak memasuki jangkauan untuk membunuh yang abadi, dia mengangkat pedangnya dan membidik ke arah Raja Kera. Hari ini, aku sedikit lelah dan tidak ingin berjalan, jadi kamu harus sedikit sedih. Hanya bercanda, dia bersikeras untuk menunggangi Xiao Yu di sini, hanya ingin darah binatang dewa menekan pemimpin binatang abadi, jadi bagaimana dia bisa menyerahkan Xiao Yu untuk membantu dalam pertempuran. Sekarang dia mengetahui pangkat dan detail dari pemimpin binatang peri, dia ternyata adalah Raja Monyet di tahap pertengahan ke-9, jadi kilin roar milik Xiao Yu diperlukan untuk menekannya, sehingga akan lebih nyaman baginya, untuk membunuh. Bajingan-bajingan, kamu mempermainkanku, pergilah ke neraka. Mendengar ini, Raja Kera Abadi sangat marah, dan nafasnya melonjak, dan dia bergegas menuju Lu Chen tanpa menunggu pisau panjang Lu Chen diayunkan ke bawah. Ia ingin terlebih dahulu memukul Lu Chen dengan pukulan penuh sebelum Giok Unicorn itu meraung. Sebagai Raja Kera Peri, ia tidak hanya kuat, tetapi juga cepat, terutama untuk serangan jarak dekat, yang pada dasarnya terjadi dalam sekejap. Sayangnya kemampuan anti guntur klan monyet sedikit buruk, tidak terkecuali Raja Monyet. Bahkan jika Raja Kera telah berevolusi ke tingkat ke-9, dia tidak dapat sepenuhnya menahan lautan guntur yang dilepaskan oleh pemula, dan sedikit banyak terpengaruh. Dampak terbesarnya adalah kecepatan. Di bawah erosi energi Xianlei, seluruh tubuhnya terasa sedikit mati rasa, dan bahkan anggota tubuhnya terasa sedikit kaku. Dalam keadaan ini, kelincahannya menurun, dan kecepatannya tidak bisa cepat sama sekali. Jika tidak, ia akan bergegas ke pintu keluar sejak lama, dan akan membunuh tubuh Lei Ling sejak lama, dan tidak akan mampu menyeret Lu Chen ke sana. Karena kecepatannya yang terbatas, efek serangan pendahuluannya sangat berkurang. Pisau panjang Lu Chen telah ditebang sebelum cakar monyet itu terpasang. Pisau ini dilakukan dengan lebih tenang, lebih kuat dari pisau sebelumnya, dan pisaunya lebih berat. Ledakan, bilahnya menebas, tepat pada saat bertemu dengan kaki monyet yang menyerang, dan menebas dengan ledakan besar di tempat. Pada saat itu, kekuatan bilahnya memotong cakarnya, tetapi tidak menghancurkan cakar monyet tersebut, tetapi sisa kekuatan bilahnya dikirim ke sepanjang cakar monyet, mengguncang Raja Kera hingga dia muntah darah, dan terbang ribuan kaki jauhnya. Ini cukup tahan. Melihat Raja Kera belum terbunuh, Lu Chen sedikit mengernyit. Dia tidak membuang waktu, dan segera mengantar Yukilin untuk mengejarnya. Raja Kera Abadi di tahap pertengahan ke-9 benar-benar cukup kuat. Dia mampu menahan pedang ke-58 yang memenggal kepala makhluk abadi 2 kali berturut-turut, dan dia masih mampu bertahan. Lu Chen diam-diam terkejut dengan kekuatan-kekuatan tempur dan tubuh fisiknya. Jika bukan karena pengaruh guntur peri dan penindasan darah Unicorn Giok, Raja Monyet mungkin bisa membawa pisau abadi ke-58 di masa kejayaannya. Apa, gaya pedang yang lebih tinggi, dengan basis dan kekuatan budidaya Lu Chen saat ini, dia dapat mengaktifkan pedang ke-60 paling banyak. Namun sebelum momen kritis, Lu Chen tidak akan pernah melakukan pose pedang tertinggi dengan santai. Ini akan membuat tubuhnya kewalahan dan jatuh ke dalam periode kelemahan yang serius, yang sangat berbahaya. Untuk membunuh binatang peri tingkat menengah ke-9,
Anda hanya perlu menggunakan pedang ke-59 untuk memotong Raja Monyet Peri menjadi beberapa bagian. Namun, konsumsi pedang ke-59 untuk memotong yang abadi juga sangat besar, dan Lu Chen juga tidak ingin menggunakannya. Lagi pula, setelah pedang ke-59 dari pembunuh abadi dikorbankan, Lu Chen tidak memiliki banyak kekuatan untuk membersihkan medan perang. Oleh karena itu, pisau ke-58 untuk membunuh yang abadi adalah yang paling cocok, tidak hanya mengkonsumsi lebih sedikit, tetapi juga dapat membunuh Raja Monyet. Jika satu pisau tidak cukup, maka pisau lain akan digunakan. 2 pedang tidak akan berhasil, 10 pedang lagi akan membunuh Raja Kera cepat atau lambat. Lu Chen, jika Xianlei dan Divine Beast tidak mempengaruhi keadaanku, kamu pasti bukan lawanku. Wajah Raja Kera pucat dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Menghadapi Lu Chen yang mengejarnya, dia marah dan tidak berdaya, hanya mulutnya yang keras kepala. Faktanya, ketika Lu Chen ditikam untuk pertama kalinya, ia mengetahui bahwa Lu Chen sangat sulit, dan ia sudah memiliki niat untuk mundur. Namun, peri guntur yang dilepaskan oleh tubuh roh guntur terkutuk itu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki berbagai macam ladang ranjau, yang benar-benar kacau. Kecepatannya dipengaruhi oleh Xianlei, jadi tidak mungkin untuk keluar dari ladang ranjau dalam waktu singkat, dan itu tidak bisa lepas sama sekali dari telapak tangan Lu Chen. Bahwa Lu Chen adalah orang cabul asli, bukan tubuh roh petir atau makhluk abadi tingkat tinggi, dan dia tidak takut pada peri guntur. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang datang darinya. Ada juga binatang suci Jade Kilin, yang juga tidak takut dengan peri guntur, dan berlari begitu cepat di ladang ranjau, bagaimana ia bisa melarikan diri. Tanpa bantuan Xianlei dan Divine Beast, kamu akan mati lebih cepat. Lu Chen terkekeh, dan mengangkat pisau ajaibnya lagi, siap melawan Raja Monyet sampai dia memenggal kepala monyet itu. Faktanya, dia tidak berbicara omong kosong, dia mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak ada ladang ranjau dan tidak ada Xiaoyu, dia tidak akan menggunakan pedang ke-58 untuk menjerat Raja Monyet, dan akan langsung mengorbankan gaya pedang yang lebih tinggi terlepas dari konsumsinya, dan menyelesaikan pertempuran. Dengan satu pedang, omong kosong, Raja Kera Abadi tidak mempercayai kata-kata Lu Chen, napasnya terus meledak, dan dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, siap melawan Lu Chen sampai mati. Tidak ada cara untuk melarikan diri, yang ada hanya pertarungan putus asa, atau ada peluang untuk bertahan hidup. Mati, bergegas ke dalam jangkauan pembunuhan, Lu Chen menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu, dan langsung menuju Raja Kera Abadi. Dan Raja Kera mengulurkan kedua cakarnya, satu cakar untuk memblokir pedangnya, dan yang lainnya untuk menyerang Lu Chen secara diam-diam. Mengaum, raungan kilin tiba-tiba meledak, dan begitu memasuki jiwa, langsung mengganggu ritme serangan Raja Kera. Pada saat itu, Raja Kera Abadi terkena dampak gelombang suara ganas dari binatang itu, dan darah di tubuhnya ditekan. Serangan cakar terhenti pada saat itu, dan serangan cakar yang menyelinap ke Lu Chen tidak mungkin terjadi. Ledakan, bilahnya menebas kaki monyet, mematahkan kekuatan cakarnya, tapi tetap tidak bisa mematahkan kaki monyet yang sangat keras itu. Namun, sisa kekuatan pedangnya agak kuat, dan itu masih mengguncang Raja Kera hingga memperburuk luka dalam, dan membuatnya terbang keluar. Datang lagi, Lu Chen mencabut pedang ajaibnya dan mendorong Yu Qilin untuk mengejarnya, terus melawan Raja Kera seperti ini. Namun, di pintu keluar hutan batu darah, di tebing sebelah kanan, ada 2 orang lagi yang menyaksikan pertarungan Lu Chen dengan Raja Kera Abadi. Pakaian kedua orang itu berbeda, mereka mengenakan setelan kuat kuning standar di dalam dan baju besi lembut hitam standar di luar, mereka sebenarnya adalah penjaga Kangshan. Kedua penjaga Kangshan ini sama-sama berada pada level yang mulia abadi, yang satu berada pada tahap awal yang mulia abadi, dan yang lainnya berada pada level yang lebih tinggi, bahkan di puncak yang mulia abadi. Hanya saja keduanya menahan auranya, seperti udara, dan tidak mengganggu orang-orang di bawah hutan batu darah.